向南撤退。而水门桥是他们撤退的唯一。Cerita ini berpusat pada kelompok tentara relawan rakyat Tiongkok yang mendapati panggilan baru di jembatan gerbang air. Lokasi ini memiliki peran penting dalam merintangi gerak mundur pasukan Amerika saat Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953. Kisah ini memuat perjuangan pasukan Tiongkok bersama rekan-rekan Korea dalam menangkis agresi dari Amerika Serikat di perairan Danau Changjin. Semua dimulai dengan momen heroik dari pasukan Kompi ke-7, unit yang termasuk dalam Batalion ke-9 Angkatan Darat Tiongkok. Mereka berhasil menggempur mundur pasukan Amerika yang mencoba meresapi barisan Tiongkok. Saat itu, pasukan infanteri beruang kutub Amerika terdorong untuk mengundurkan diri dari front timur. Usai prestasi ini, pasukan di bawah komando Wu Qianli melanjutkan langkah mereka menuju lapangan terbang Hagaruri, suatu pangkalan militer yang pernah digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Sampai di sana, mereka menyatu dengan anggota-anggota lain dari tentara relawan Tiongkok, serta batalion artileri yang dikelola oleh seorang komandan ulung. Pemimpin ini memberitahu kelompok bahwa pasukan Angkatan Laut Amerika telah melakukan penarikan dan pusat komando menegaskan perlunya terus mengejar mundur pasukan Amerika dengan tekun. Dengan tekad yang sama, mereka melangkah maju, bersiap untuk menyerbu kompleks militer Amerika Serikat di Hagaruri. Tak berapa lama, di perairan Laut Jepang, pesawat-pesawat pembom Amerika lepas landas dari armada kapal perang, memulai serangan mematikan terhadap barisan pasukan Tiongkok yang tengah menuju pangkalan udara Hagaruri. Pesawat-pesawat ini mendapatkan informasi pasti bahwa sasaran mereka, yakni pasukan Tiongkok, terletak sekitar 10 km di depan. Wu Qianli dan pasukannya segera tanggap atas kedatangan ancaman udara tersebut. Mereka berpisah dan berusaha mencari perlindungan yang tersedia. Sementara itu, Komandan Liang dan pasukannya berjuang untuk mencari tempat perlindungan saat serangan pesawat Amerika berlangsung di atas kepala mereka. Upaya perlindungan ini terpapar dengan cepat ketika pesawat-pesawat Amerika meluncurkan rangkaian serangan bom yang mengakibatkan kerusakan besar pada pasukan batalion artileri dan perlengkapan berat yang mereka bawa.
Tegangnya situasi semakin nyata seiring dengan kerusakan parah pada persenjataan mereka, membuatnya tak lagi berfungsi. Setelah mendapatkan berita tersebut, komandan terlihat penuh emosi dan amarah. Tanggapannya tidaklah mengejutkan mengingat bahwa peralatan artileri yang mereka bawa adalah hasil rampasan dari Amerika, namun belum sempat mereka manfaatkan sebelum hancur terkena serangan musuh. Dengan rangkaian kejadian ini, akhirnya mereka tiba di perimeter pertahanan pasukan Amerika di Hagaruri. Di tempat itu, pertempuran sengit pun meletus antara pasukan Amerika dan tentara Tiongkok. Pasukan Tiongkok mampu meraih kendali atas posisi tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, mereka segera mengarahkan meriam hasil rampasan ke arah pangkalan udara Hagaruri. Sementara itu, Qianli memberikan perintah kepada pasukan dari konflik ke-7 untuk menyerang pangkalan udara Hagaruri tanpa ragu. Pasukan ini mendekati pangkalan dengan kekuatan penuh, dihadang oleh pasukan Tiongkok yang penuh semangat. Komandan Divisi Marinir Pertama, Jenderal Olive Smith, yang berada di lokasi tersebut, segera berusaha untuk terhubung dengan pemimpin operasi, yaitu Jenderal Douglas MacArthur, yang saat itu tengah berada di Tokyo untuk sebuah acara perayaan. Dengan jaringan komunikasi terbentuk, Arthur Smith memberitahukan kepada MacArthur bahwa pangkalan udara Hagaruri sedang mengalami serangan dahsyat oleh pasukan Tiongkok. MacArthur here. Task Officer O.P. Smith reporting. I'm requesting reinforcements to support our line. We don't have enough now. Hagaruri airstrip is the rear line. Retreating is treason! Treason! I repeat! Smith! This is war! That's an order! Stop all retreating maneuvers! Your request
is denied! Lane, sir! Mereka kesulitan dan kurang anggota untuk menahan serbuan tersebut. Maka dari itu, Smith memohon pertolongan untuk melancarkan rencana mundur. Mereka harus segera meninggalkan pangkalan Hagaruri. Namun, permohonan tersebut tak diterima oleh MacArthur. Got it! Get ready! We got everybody on board, Captain! Take off from the main road! Turn the other one around! Have it... Call the bombers to clear the route right now. Send reinforcements out to the Suman Bridge as soon as possible. Here, Yes, sir. lead them out on the road to Hungnan Harbor. Get your medic! Get out of here! Back away! Move it! Move it! Everybody in the truck! Di markas garis depan Satuan ke-9, Geng Pangdong Korea, komandan yang juga merangkap sebagai komisaris politik, Song Silung, menerima laporan krusial. Pasukan Amerika ternyata telah menyerah dan mengosongkan pangkalan Hagaruri. Mereka tengah melakukan evakuasi ke arah selatan, menuju pelabuhan Hyungda, melintasi jembatan Sumun yang menjadi satu-satunya jalur kembali. Mendengar berita ini, tanpa berbelit-belit, Song Silung mengucapkan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Segera perintahkan pasukan kita untuk menghentikan mereka dan memotong jalur mundur mereka. Pada saat yang serupa, Kompi ke-7 sedang melakukan penggeledahan di sekitar wilayah pangkalan Hagaruri yang baru saja dikuasai mereka. Setelah merasa cukup aman, mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat sejenak dan merawat para prajurit yang terluka. Singkat cerita, Wu Qianli yang berada di menara pengamat menerima instruksi langsung dari pusat komando. Instruksi itu memerintahkan Kompi ke-7 untuk memulai pergerakan ke arah selatan dan mendekati pasukan Amerika yang mundur. Dia juga diinformasikan bahwa begitu tiba di jembatan Sumun, mereka harus tetap berada pada ketinggian 1081 untuk menunggu perintah meledakkan jembatan.
Mendengar perintah ini, Wu Qianli cepat-cepat mengomunikasikan pesan tersebut kepada rekan-rekannya dan memastikan semuanya siap untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, fokus cerita berpindah ke ruang oval di Gedung Putih, Washington. Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, menerima telegram penting dari Komando Timur Jauh Jepang. Telegram itu mengabarkan bahwa Jenderal Douglas MacArthur masih mendesak untuk menggunakan senjata nuklir. Tahap berikutnya, tergambarlah pemandangan kompi ketujuh yang bergerak menuju jembatan Sumun. Namun, perjalanan mereka tidak berlangsung mudah. Cuaca buruk dengan badai salju menghadang langkah mereka. Mereka berhasil sampai di jembatan Sumun, namun di tempat tersebut tengah terjadi pertempuran yang melibatkan Kompi 9 yang telah tiba lebih awal. Mereka melihat bahwa pasukan Kompi 9 telah mengalami kekalahan oleh pasukan Amerika. Kompi ketujuh dengan segera bergabung dalam pertempuran, membagi pasukan mereka untuk memberikan bantuan kepada dan menyelamatkan rekan-rekan di Kompi 9 yang sedang dalam posisi sulit. Setelah itu, mereka bersepakat untuk mundur dan menghentikan serangan. Esok harinya, Kompi ketujuh nampak sibuk merawat para anggota Kompi 9 yang terluka. Mereka membagikan makanan kaleng yang membeku kepada para prajurit yang cedera. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara pesawat bombardir Amerika yang lewat di atas kepala mereka. Tanpa ragu, mereka mencari perlindungan secepatnya. Meski ledakan bom terlihat hebat, tentara Tiongkok berhasil bertahan dari dampak ledakan tersebut. Mereka berkumpul dan merancang strategi selanjutnya. Yes, sir. Saat kesempatan datang, anggota Kompi 9 memberikan laporan penting kepada Kompi ketujuh. Mereka menceritakan bahwa semalam, mereka mencoba menghancurkan jembatan Sumun. Namun, sayangnya, ledakan yang dihasilkan dinamit tersebut tidak cukup kuat untuk menghancurkan jembatan, dan sejumlah besar pasukan mereka juga tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Amerika. Kemudian, perhatian beralih ke tentara Amerika yang terlihat sedang memperbaiki jembatan yang rusak. Tugas ini harus segera diselesaikan, mengingat jembatan tersebut menjadi satu-satunya jalan mundur bagi pasukan Amerika menuju pelabuhan Hyungnam. Are the troops in position, Position, sir. from attacking during the day?
Di saat bersamaan, mata-mata pasukan Tiongkok yang bersembunyi di sekitar jembatan kembali dan memberikan laporan. Dia berhasil menemukan posisi markas utama pasukan Amerika di jembatan Sumun. 指挥部，尼亚特西指挥部，巴佐卡，咋的？ Mendengar laporan tersebut, konflik ketujuh mulai membahas rencana berikutnya. Meskipun pasukan mereka terbatas dan hanya memiliki 10 batang dinamit serta 2 basoka, mereka harus mencari cara untuk melawan pasukan Amerika. 更要打。记住，没有如果。 Pasukan Amerika dari Batalion Ketiga Resimen bersama pasukan yang berada di markas jembatan Sumun mendapatkan pemberitahuan bahwa bantuan tambahan diharapkan akan tiba dalam waktu 18 jam. Reinforcements are on their way. It won't take them. That's a blessing. Sementara itu, pasukan Kompi ke-7 dan Kompi ke-9 tengah merancang rencana serangan mereka. Rencana ini melibatkan pembagian tim menjadi 4 unit. Unit pertama akan dipimpin oleh seseorang yang bertugas menyerang markas Amerika, menangkap komandan mereka, dan memaksa pasukan Amerika untuk menyerah. Sementara itu, unit 2 dan unit 3 diinstruksikan untuk menyerang dari arah selatan dan utara untuk menghancurkan menara pengawas. Sedangkan, unit keempat yang dipimpin oleh Pingha akan bergerak melalui pipa air, merebut rumah pompa, dan meledakkannya. Setelah itu, sebelum matahari terbenam, mereka berkumpul menghadap ke arah puncak gunung di belakang mereka, merujuk pada tanah air mereka.